Hai guys, kembali lagi di Jalan-Jalan Yuk bersama TV10. Di saat liburan pasti ada banyak tempat-tempat wisata yang dikunjungi oleh banyak orang. Di daerah kota Surakarta ada banyak tempat wisata keluarga maupun tempat rekreasi untuk anak-anak. Contohnya di Taman Cerdas yang berada di Jalan Surya 1 Tengah nomor 25 RT 03 RW 25 Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Taman Cerdas adalah salah satu tempat wisata edukasi yang dimiliki oleh Kota Surakarta. Karena berada di Jebres, Taman Cerdas ini dikenal dengan nama Taman Cerdas Jebres. Menjadi wisata edukasi yang cukup ramai dikunjungi oleh para wisatawan keluarga, baik yang memang bekerja di sana maupun yang ingin sekedar berkunjung. Sebagai tempat wisata edukasi, Taman Cerdas tidak sepi dikunjungi oleh para pengunjung. Ini terlihat dari banyaknya para pengunjung yang hadir, terutama saat weekend. Taman Cerdas ini dibangun pada tahun 2013 dan memiliki luas sekitar 3,5 hektar. Ketika selesai dibangun, tempat wisata ini mendapatkan sambutan yang antusias dari warga Surakarta sendiri. Sebagai tempat wisata edukasi yang dimiliki oleh Kota Surakarta, taman ini tidak dipungut biaya sepeser pun. Karena gratis, taman ini banyak dikunjungi oleh para wisatawan, terutama para anak sekolah. Para pengunjung akan dikenakan biaya parkir kendaraan yang tidak mahal, hanya sebesar Rp2.000 saja. Sebagai tempat wisata edukasi, tentunya Taman Cerdas Jebres memiliki jam operasionalnya sendiri. Jam operasional ini dapat menjadi acuan bagi para wisatawan yang ingin berkunjung. Biasanya taman buka pada pukul 10 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Untuk jam ramai sendiri biasanya pada pagi hari sekitar pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Awalnya, Taman Cerdas dibuka 24 jam dengan tujuan untuk memberikan akses sarana pendidikan gratis bagi semua kalangan. Akan tetapi, keputusan ini ternyata disalahgunakan beberapa oknum. Maka dari itu, pengelola menetapkan batas kunjungan Taman Cerdas dari pagi hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Terdapat wahana bermain anak-anak di area luar yang terdiri dari jungkat-jungkit, perosotan, dan ayunan yang dibuat untuk melatih ketangkasan para anak. Sambil mengawasi anak yang sedang bermain, orang tua dapat bersantai di gazebo taman yang disediakan. Di sebelah wahana bermain terdapat gedung utama atau perpustakaan yang cukup besar. Taman ini juga memiliki gedung serbaguna semi tertutup yang biasanya dapat digunakan untuk kegiatan apapun. Dan tersedia gedung atau panggung pertunjukan terbuka yang berada di belakang gedung utama atau perpustakaan. Biasanya panggung ini dimanfaatkan sebagai wahana aktualisasi diri dan untuk pementasan pertunjukan-pertunjukan yang digelarnya. Untuk melestarikan dan mengembangkan budaya Jawa, Taman Cerdas ini terdapat 6 patung tokoh pewayangan, yaitu patung Bima, Kresna, Rama, Gatotkaca, Sinta, dan juga Hanoman. Patung-patung yang terbuat dari fiber tersebut memiliki tinggi sekitar 3 meter. Tak hanya itu, di beberapa titik taman terdapat relief serta patung tembaga tokoh proklamator Indonesia, Soekarno-Hatta, dan Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang dibuat untuk mengenang perjuangan tokoh-tokoh tersebut. Kemudian ada patung dinosaurus yang menjadi objek favorit anak-anak. Taman Cerdas ini juga terdapat ruangan yang berisi gamelan yang terletak di atas gedung pertunjukan. Perkenalkan, nama saya Alfiah. Saya Farah. Kalau menurut saya suasananya sih Lumayan sejuk ya, Mas. sejuk,
Tempatnya enak sih kalau buat cuma nongkrong-nongkrong gitu, karena juga nggak terlalu rame. Terus tempatnya juga bersih. Kalau saya baru pertama kali ini sih. Kalau saya sering dulu pas sama teman-teman. Istimewanya sih mungkin banyak tempat bermain juga buat anak-anak. Terus juga ada patung-patung wayang kayak gini, itu menurut saya itu bagus juga buat anak untuk belajar mengenal budaya. Terus di sana juga ada gamelan, juga itu menurut saya bagus sih buat melestarikan budaya. Iya, itu Buat sholat, ya, banyak spot foto. ya spot foto. Sengaja sih Mas Iseng tadi random lewat. aja tadi lewat buat neduh juga, tadi kan panas terus iseng terus kesini gitu. Setelah kita dari Taman Cerdas, kita beralih ke daerah Stadion Manahan Surakarta, yaitu terdapat bendi atau delman. Bendi merupakan sebuah transportasi klasik masa lampau yang dahulunya terkenal di daerah Sumatera Barat. Bendi itulah sebutan untuk salah satu alat transportasi tradisional yang bergerak dengan bantuan tenaga kuda. Kuda bendi lebih dikenal dengan nama delman, ditemukan oleh seseorang bernama Charles Theodor Dilleman yang merupakan seorang insinyur termuka di masa Hindia Belanda saat itu. Kuda bendi merupakan sebutan untuk delman di daerah Sumatera Barat, yang mereka lebih menyebutnya dengan nama kuda bendi. Bendi di kota Surakarta ini biasanya berada di shelter Manahan. Banyak bendi yang berjajaran menunggu para penumpang yang ingin menghabiskan waktu bersama anak-anaknya. Rute perjalanan bendi ini mulai dari Jalan Menteri Supeno, Jalan Adi Sucipto, dan kembali lagi ke Jalan Menteri Supeno, atau memutari kawasan Stadion Manahan Surakarta. Bertarif mulai dari Rp25.000 untuk hari-hari biasa dan Rp30.000 untuk harga spesial Lebaran. Selamat siang, perkenalkan nama saya Bapak Supardi. Pekerjaan saya sebagai supir bendi Manahan Solo pariwisata sejak 2015. Nggak banyak ini, sepi ini, banyak yang dulu-dulu. Ya, kalau hari biasa paling 4 kali 5 kali sehari, 30 satu kali putaran. Kalau habis Lebaran ini 400 kurang lebih bersih. Ya alhamdulillah mencukupi Mas. Bisa buat ngasih makan kuda sama keluarga di rumah cukup. Alhamdulillah Mas. Naik ini, naik 5.000. Ya hari biasa 25, sekarang 30. 400 kurang lebih sehari. Pagi sampai maghrib. Ini nggak ada kendala. Ngerawatnya yang penting itu kudanya kasih makan sama jamu, udah gitu aja. Mandi tiap hari. Ya kalau semangat itu hari Sabtu Minggu pas hari rame itu semangat. Hari-hari biasa cuma dikit sini. Kalau hari biasa cuma 3-4 bendi. Kalau hari-hari libur sampai 25-30 bendi.
Anak-anak kecil yang lewat biasanya meminta kepada orang tuanya untuk naik bendi atau delman. Sebagai orang tua yang baik, pastinya harus menuruti keinginan sang buah hati selagi itu positif. Hal positifnya adalah kita bisa mengenalkan hewan kepada anak, yaitu kuda yang menarik andong atau gerobak, dan bisa menikmati suasana di kota Surakarta. Oke, nama saya Bu Esther, saya dari Solo. Lah ini anaknya kalau lewat sini pasti harus mampir naik delman. Ya, pasti pengen naik kuda. Waduh, rasanya ya ngikutin anak. Anaknya suka, ikut suka. Tapi suka sih, anak-anak suka. Tamasya sejenak. Hari biasa kayaknya 25, cuma kalau hari yang istimewa kayak gini nih 30 lah. Ini sama anak-anak doang, iya kalau sendiri ya nggak mau. Pasti sama anak-anak. Ini kalau mau naik, ya dek. Oke guys, kita lanjutkan nanti lagi setelah jeda berikut ini. Hai guys, setelah kita tadi berkeliling ke tempat wisata, sekarang kita beralih ke pusat perbelanjaan di kota Surakarta. Di pusat grosir ataupun pasar-pasar biasanya lebih ramai di saat hari-hari weekend. Orang-orang akan berbelanja dengan keluarga maupun teman-teman terdekatnya. Baju-baju dan pakaian lain akan menjadi pusat perbelanjaannya. Kali ini kita berada di PGS atau Pusat Grosir Solo yang berada di tengah-tengah kota Surakarta. Tepatnya di Jalan Mayor Sunaryo nomor 1, Kedung Lumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Pusat Grosir Solo merupakan pusat perbelanjaan atau trade center yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang kenyamanan dan keamanan baik kepada pedagang maupun kepada para pengunjungnya. Pusat perbelanjaan ini melayani kebutuhan fashion bagi pembeli dalam jumlah grosir maupun eceran. PGS dibangun di atas tanah seluas 10.290 meter persegi dengan gedung 5 lantai. Basement parkirnya saja menampung kurang lebih 350 slot mobil. Selain pusat perdagangan, Pusat Grosir Solo juga menjadi tujuan utama bagi para wisatawan ketika mereka mencari oleh-oleh batik saat berkunjung ke kota Solo. Pusat Grosir Solo mempunyai letak yang sangat strategis di pusat kota. Terletak di kawasan Gladak yang merupakan pusat pariwisata kota Solo yang dekat dengan objek wisata seperti Keraton Kasunanan Surakarta maupun Keraton Mangkunegaran. Hal-hal tersebut membuat Pusat Grosir Solo selalu ramai dengan pengunjung yang bisa mencapai angka 10.000 orang per hari dan meningkat menjadi 20.000 orang per hari di hari libur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yudani Mulyandari. Saya jualan di PGS, jualan jilbab dan juga perlengkapan umroh haji lengkap. Saya sudah 14 tahun di PGS. Dari pukul 9 sampai pukul 16.30. Selain tempat ini dulu punya, di Beteng punya, kemudian di Karanganyar punya, tapi untuk saat ini setelah pandemi ini hanya di PGS saja. Lebaran tahun ini beda dengan tahun yang kemarin. Tahun kemarin itu walaupun COVID, itu malah masih lumayan, tahun ini agak berkurang deh.
Nggak tahu kenapa, apa ini resesi global atau bagaimana, ini saya kurang tahu. Tapi pengunjungnya nggak begitu banyak. Saya secara umum keuntungan itu saya ambil 20% sampai 30% itu kotor. Harapan saya PGS ini harus merangkul tenen ya. Jadi ini saat ini tenen itu bingung karena apa? Karena ini masih punya masa sewa itu masih sampai 2025. Tapi ini kayaknya mau direlokasi, mau dipindah sebelum jatuh temponya. Nah, kita tidak mau karena kita nanti kalau pindah kios itu babat alas lagi. Jadi mulai dari nol lagi itu susah. Pelanggan sudah mapan. Jadi nanti kalau pindah tempat itu akan pindah lagi. Jadi kalau bisa PGS sabar, tidak relokasi. Kalau mau bangun lagi ya tunggu sampai hak tenan itu sampai 2025 habis. Nama saya Ibu Miko. Saya datang dari Jakarta. Saya di sini sudah ada beberapa hari, sudah ada 4 hari. Baru kali ini saya ke sini, tapi setiap saya ke Solo saya pasti ke sini. Beli ya biasa daster, spray, ya beli daster, spray yang di Yasmin sana yang suka saya beli. Kalau hari-hari biasa ya maaf karena saya nggak setiap hari saya di sini. Saya datangnya juga cuma sekali-sekali. Kalau pas saya ke sini, pas Lebaran, saya ke sini. Pas saya main ke Solo, saya pasti ke sini. Jalan-jalan aja, lihat-lihat. Kalau menurut saya sih harga-harganya juga nggak terlalu mahal kok. Barangnya juga lumayan. Kebersihan bersih. Saya pernah sholat juga di masjid atas, kamar mandi atas. Kebetulan saya juga mendapat kamar mandi yang bersih, dan itu kalau menurut saya harus tetap dipertahankan mengenai kebersihan kamar mandi ya. Jadi biar kita nyaman. Kalau main ke sini kalau mau apa-apa kan nyaman jadinya. Sama keluarga, saya ke sini sama keluarga, sama suami, sama anak, sama biasa juga sama cucu-cucu, tapi ini cucunya udah pulang ke Jakarta karena udah mulai masuk sekolah. Setelah berbelanja, biasanya mereka duduk di area lobi atau jalan masuk PGS. Di area lobi juga terdapat pedagang-pedagang. Terutama di luar PGS, ada banyak pedagang kaki lima yang ramai orang-orang setelah berbelanja di PGS, mampir untuk membeli minum ataupun makan dan beristirahat. Setelah kita tadi berjelajah di Pusat Grosir Solo atau PGS, sekarang kita beralih ke pasar tradisional yang sangat terkenal dan menjadi pasar tertua di kota Surakarta, yaitu Pasar Gede Harjonagoro, yang terletak di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo, Sudiro Prajan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Pasar ini sudah berdiri sejak tahun 1930 dan sempat direnovasi kembali dan selesai pada tahun 1981. Pasar ini diberi nama Pasar Gede atau Pasar Besar karena terdiri dari atap yang besar. Seiring dengan perkembangan masa, pasar ini menjadi pasar terbesar dan termegah di kota Surakarta. Pasar Gede terdiri dari 2 bangunan yang terpisahkan jalan yang sekarang disebut sebagai Jalan Sudirman. Masing-masing dari kedua bangunan ini terdiri dari 2 lantai. Pintu gerbang di bangunan utama terlihat seperti atap singgasana yang kemudian diberi nama Pasar Gede dalam bahasa Jawa.
Pasar Gede sangat ramai di momen hari-hari libur atau weekend. Banyak orang-orang yang membeli bumbu-bumbu dapur, sayur dan buah, serta alat-alat masak. Di Pasar Gede juga terdapat tempat yang dimana berisi makanan atau disebut food court. Di hari-hari biasa ataupun di hari libur, tempat ini tetap ramai. Banyak anak-anak muda yang bersantai bersama teman, keluarga, maupun pasangan mereka. Beraneka makanan dan minuman dijual di food court tersebut. Perkenalkan, nama saya Sheila Novianti. Saya asalnya dari Boyolali. Nama saya Putri, saya dari Solo Baru. Kalau saya kebetulan ini first time, jadi pertama kali ke Pasar Gede. Saya 2 kali. Ya selayaknya kayak pasar biasa sih Mas, jadi kayak ya rame. Tapi mungkin kalau pagi tuh rame juga. Lebih rame lagi. Ya, lebih rame lagi kalau mungkin pagi. Sampai di sini dulu ya guys. Semoga kita berjumpa di lain waktu. Bye bye.